Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewiani Raisa dengan H1D023007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri 3 dari mata kuliah Kapita Selekta dengan topik Arsitektur CI atau CD untuk Startup Commerce. Di sini kita akan membahas 3 misi utama yang akan saya bahas. Pertama, pemilihan tools CI atau CD yang tepat. Kedua, bagaimana arsitektur tipelin yang direncanakan. Yang ketiga, bagaimana kita mengukur keberhasilan implementasi menggunakan metrik. Nah, yang pertama ini, hmm, konteks masalahnya itu kondisi startup pada saat ini. Ya. Bayangkan jika kalian punya toko online, tiap kali mau rilis fitur baru atau mengupdate sesuatu yang baru, tim harus SSH manual ke server, copy file satu per satu, restart server. Proses ini dibutuhkan dalam waktu yang tidak sedikit. Nah, dan ketika rilis gagal, tidak ada rollback otomatis, tim harus lacak error manual rata-rata waktu kurang lebih dari 4 jam. Yang lebih parahnya, tidak ada automate-nya. Nah, di sini tuh kita udah dibahas kan situasi startup e-commerce menengah yang masih mengandalkan deployment manual via FTP atau SSH, hasil rilisnya itu bakal lama dan punya masalah tim developer dan PS terus konflik. Ini 4 faktor atau 4 hal yang bisa bikin ribet untuk kedepannya itu. Development manualnya itu lambat. Tapi kan setiap rilis itu butuh 2 sampai 3 hari karena proses daftarnya manual step by step. Engineer-nya harus ke SSH dulu, ke server ini dulu, di file dan satu persatu, restart service, dan saat rawan dengan error. Terus habis itu dari zero automating testingnya. Nah, book lolos ke production itu karena tidak ada unit test, tidak ada testing terlebih dahulu, karena dia terus berjalan sebelum rilis. User yang menjadi penemu bug yang akan membuat kepercayaan pelanggan turun. So, ada downtime yang sering sulit rollback. Nah, di sini tidak ada mekanisme rollback otomatis tadi kan otomatis. Eh, Terus kalau rilis gagal, tim harus manual track error dulu, baru bisa evaluating dengan rata-rata 4 jam pada pendapatan terus menghilang. Nah, itu konflik development dengan OPS itu nanti bakal jadi data yang silau banget. Dev ingin rilis cepat, obstacle sistem keras. Dua tim tersebut dengan prioritas berlawanan tanpa workflow yang menyatukan komunikasi lewat email, tidak ada single search-nya itu. Nah, habis itu dampak nyatanya itu nanti terjadinya penjualan turun, tim tidak efisien, pengalaman boom dan buruk. Inilah masalah yang kita ingin selesaikan menggunakan CI dan CD. Nah, fondasi apa itu CI atau CD dan mengapa wajib? Nah, analoginya itu seperti ban berjalan di pabrik. Setiap kali developer pas kode otomatis dicek, dites, di scanning, tidak ada lagi proses manual, tidak ada lagi work on my machine. Nah, CI itu continuous integration itu setiap post kode dia tuh akan otomatis boot atau tes. Nah, tujuan bug ditemukan lebih awal itu jauh lebih mudah di fix dibandingkan kalau sudah sampai production. Jadi kayak kita tuh sebelum rilis atau apa itu, kita itu setiap habis ngupdate apa, kita tuh ada testing dulu sebelum dirilis. Karena jika nanti ada bug, kita udah bisa revisi dulu. Ya, jadi tuh biar nanti penggunanya tuh tidak menemukan celah itu. Lanjut, shady continuous delivery itu
Setelah CI lulus, kode siap di deploy ke staging, tapi untuk ke production masih butuh satu klik atau approve manualnya. Manusia tetap punya kontrol akhir di sini sebelum nanti kalau rilis itu bisa dilakukan kapan saja. Bukan event besar yang beresiko, tapi sebelum rilis kita sebelum approve terakhir kita harus ada testing lagi. Terus itu yang kedua, jika semua get lulus dan itu akan langsung rilis ke production. Di sini tuh jika semua apa ini butuh monitoring yang sangat kuat sebagai safety net. Nah, di sini tuh tidak ada intervensi manusia, sepenuhnya otomatis. Butuh monitoring dan alerting absolute sebagai safety net. Nah, deploy berkali-kali sehari. Itu tuh bisa. Dan di sini tuh ada filosofi di balik semua ini adalah DevOps menggunakan Dev dan Ops dalam satu siklus feedback yang cepat. Jadi dua tim yang tadi bermasalah bisa digabungin jadi satu dan semua akan berjalan lebih baik. Nah, ini sih pertama. Kenapa GitHub Extension bukan Jenkins? Nah, jawabannya itu di sini ya. Di sini tuh ada eh, integrasi natifnya, tidak ada hambatan atau shortcode rebellion, trigger otomatis pull request, otomatis end-to-end, build test scan, dan dapat tanpa mengira server chain instan. Ekosistem terbesar, akses instan ke marketplace plugin terluas di dunia software engineering. Nah, alasannya yang pertama, zero infrastructure overhead. Nah, tidak ada service gen skin yang perlu di-patch, di-upgrade, atau dimonitoring. Engineering fokus 100% pada produk, bukan pada polling. Nah, selanjutnya itu yang kedua, native GitHub integration. Nah, kode ini kode di GitHub, plan di GitHub, PR review di GitHub, tidak ada webhook eksternal, tidak ada content switching, itu satu konten zero mismatch. Terus habis itu ketiga, ekosistem sangat besar, lebih dari 15 action marketplace. Nah, setiap dari 15 itu tuh nanti bakal siap pakai. Mau Trifix Scan, Docker Plus, Slack Notif, AWS, Deploy, semua tersedia sebagai action. Tinggal dua baris kode langsung jalan. Habis itu keempat ada security modern. Di sini itu ak- eh, penting untuk tahun 2025 sampai 2026. Action mendukung IDC Federation, No Long Life Credit Credentials, dan SBOM Generating Standard DevSec OPS. Artinya tidak ada kredensial jangka panjang yang bisa bocor dari SBOM generation yang jadi standar DevOps sekarang. Nah, terus itu ada. Nah, banyak orang bilang Genskis itu gratis. Dan memang betul, lisensinya 0 rupiah. Genskis butuh server mandiri yang harus dirawat, ada biaya patch upgrade, manajemen plugin yang terus bertambah, dan yang paling mahal, waktu engineering untuk merawat infrastruktur CI itu sendiri. Bukan membuat fitur produk. Estimasi tersembunyi bisa mencapai 60 sampai 120 juta per tahun jika dihitung biaya waktu engineering. Sebaliknya, GitHub Action ini pakai model Pay as you go. Nah, di sini itu model
infrastrukturnya ditangani semua oleh GitHub. Engineering fokus pada inovasi e-commerce, bukan pada toolingnya. Nah, kesimpulannya untuk startup yang mengutamakan kecepatan, TCO GitHub Action jauh lebih efisien dibanding ilustrasi gratis dan dari sistem legality. Ini tuh kenapa sih bisa kita memilih GitHub, karena ini juga alasannya. Selanjutnya, ini ada penanya. Sekarang kita masuk ke misi 2, itu merancang arsitektur P-nya. Secara garis besar, pipeline ini terdiri dari 4 fase utama. Ya, yang pertama ini ada developer, push kode, masuk ke fase dev, linting dan commit, lalu otomatis lanjut ke testing, build aplikasi, unit test, integration test, setelah itu masuk ke security. Nah, di sini dependency scan, SAS, dan container image scan. Terakhir ada release. Nah, release ini dengan manual get, habis itu pakai sebelum production, lalu pakai blueprint dulu, habis itu baru canary deploy ke live traffic. Nah, yang penting dipahami, setiap fase adalah jembatan otomatis. Kalau satu gate gagal, pipeline berhenti, tidak ada kode rusak yang bisa lolos ke production. Kecuali satu manual gate sebelum production, itu sengaja dibuat manual dan nanti bisa dilakukan itu. Nah, end-to-end automate pattern itu setiap tahapan adalah jembatan otomatis kecuali manual gate sebelum production itu tuh ringkasan. Selanjutnya, arsitektur event. Nah, ini adalah Nah, di sini itu yang lebih dalamnya, setiap step adalah jembatan otomatis. Event berhenti jika ada gate yang gagal, tidak ada kode rusak yang lolos ke production. Nah, ini tadi pembahasan itu kita bahas lebih dalam di sini ya. Nah, yang step pertama nih, code commit. Developer itu pas atau buat pull request, ada pre-commit, hoax yang langsung cek formatting dan leading bahkan sebelum kode masuk ke remote. Terus itu ada dua. Yang kedua itu build and scan. npm install plus audit, complement Docker, multistack, build untuk menghasilkan image yang kecil dan aman. Image itu nanti langsung dipas ke GitHub Containerized. Itu yang ketiga, test suite. Nah, di test suite ini, di sini tuh ada berlapis unit testing dengan Jest integration-nya itu nanti tesnya antar service, habis itu pakai I2I, habis itu ada juga menggunakan kode XL untuk sesnya, habis itu convert get yang minimal itu 80%. Kalau kurang dari itu, mesti detailnya itu akan batal. Habis itu yang keempat, staging dan QA. Di sini manual get berada, develop yang ke staging, smoke, itu termasuk smoke test. Nah, di sini tuh performa tesnya dengan K6, lalu butuh approval manusia sebelum lanjut lagi untuk production. Nah, di production ini menggunakan Canary Development. Di sini rilis ke 10 traffic, 10% traffic dulu, habis itu dimonitoring 15 menit. Kalau error rate aman, baru naik ke 100%. Kalau ada masalah, kita pasti akan rollback. Nah, di sini tuh dijelasin manual guide itu kenapa step 4 pakai manual guide bukan otomatis sepenuhnya. Nah, mereka membutuhkan approval key sebelum masuk production. Keamanan, pembayaran, validasi bisnis, dan AutoGate itu jika error rate kurang dari 1% dalam 15 menit, produknya itu 100%. Terus jika error, rollbacknya otomatis. Nah, di sini, with test dan security. Nah, di step 2 sampai 3 build test itu build proses itu ada install,
dependency, complete model aplikasi, static analysis listing, docker distance, dan image kecilnya. Nah, nanti ada automate testingnya, unit testnya itu validasi fungsi per komponen, itu integrasinya tes antar service, to E-nya itu simulasi skenario penggunanya. Tujuannya itu bisa turunin bug sebelum ke production. Habis itu juga kualitas kode base-nya, bisa feedback-nya cepat ke development. Itu ada security set content dengan ini, itu dijelasin juga deteksi keamanan seawal mungkin, cek development full head good access, triggering scan dokter image sebelum pas ke regis, data otomatis jika ada si critical CF. Habis itu bisa ada the Docker standarnya, habis itu SPO juga. Nah, manual get gini ada strateginya, ada keamanan, validasinya, mitigasinya. Terus tadi pakai blue green development, habis itu canary development. Untuk selanjutnya, misi ketiga, bagaimana kita tahu implementasi CI CD itu berhasil. Nah, jawabannya ini ada di metrik DORA, karena ini standar industri dari development Ops Research and Assessment yang digunakan untuk mengukur ROI, implementasi DevOps secara kuantitatif itu ada 4 matriks. Development frekuensi, seberapa sering kita berhasil deploy ke production. Saat ini 2 sampai 3 hari. Target kita harian diukur dari GitHub Action API-nya. Habis itu, lead times for change, waktu dari commit sampai running di production itu saat ini 2 sampai 3 hari. Targetnya itu kurang dari 1 jam. Nah, dihitung dari selisih deploy timestamp dan commit timestampnya. Habis itu change payload rate. Nah, di situ itu ada rate presentasi deploy yang menyebab presentase deploy yang menyebabkan insiden saat ini sekitar 30%, target turunnya itu di bawah 5%. Nah, diukur lewat Grafana. Itu ada MTR, Man Team to Restore, kecepatan pemulihan. Saat ini sistem gagal lebih dari 4 jam. Target itu kurang dari 15 menit. Nah, dengan Chenery Auto Rollbacks, target MTR bahkan bisa di bawah 4,43 detik. Terus tag monitoring dan observasi. Di sini tuh untuk bisa mengukur metrik Dora tadi, kita butuh stack observasi yang lengkap. Prinsipnya itu observability sama dengan matriks ditambah log ditambah batch, ketiga pilar yang harus ada. Untuk matriks itu, Prometheus-nya itu mengumpulkan dan menyimpan data time series seperti CPU, memori, request, rate, dan error rate. Grafana memvisualisasi semuanya dalam dashboard real time. Itu Dora dashboard wajib ada di sini. Untuk logs-nya itu bisa pakai ELK Stack, Elasticsearch, Logstash, di mana untuk manajemen log terpusat atau alternatif yang lebih ringan. Mungkin bisa Loki yang lebih cocok untuk startup karena lebih hemat research-nya. Habis itu ada Trash. Sini Open Talentis sebagai standar industri untuk distribut dari tracing satu SDK bisa ekspor ke Jagger atau Tempo. Dan untuk yang terakhir ini ada alerting. Di sini itu PagerDuty untuk insiden response dan Slack atau Discord untuk notifikasi real time setiap kali email gagal atau anomali terdeteksi. Nah, di sini tuh ada dampak bisnis before dan after setelah menggunakan ChatGPT atau jadi.
Kalau kita lihat dari transformasinya secara keseluruhan, perbedaannya sangat signifikan. Sebelumnya itu deployment itu butuh 2 sampai 3 hari. Ada dong 10 saat deploy, human error tinggi, bukti ditemukan oleh user, bukan testing, robot yang manual, kurang dari 4 jam proses, DevOps Ops-nya itu konflik tanpa resolusi, tidak ada visibility ke status sistem, rilis event besar atau besarnya itu beresiko. Sesudah implementasi itu, deployment itu hitungan menit jadi otomatis. Zero downtime via Canary Deploy. Human error dieliminasi dari pipeline. Bug tertangkap di unit dan integration test. Auto rollbacknya itu kurang dari 43 detik. Dev dan ops-nya itu satu flow, satu tujuan. Habis itu full observability. Habis itu rilisnya event rutin dan aman bisa dialog. Nah, sebagai penutup, izinkan saya melakukan 3 misi yang sudah kita bahas. Misi pertama itu GitHub Action adalah pilihan yang tepat bukan karena populer, tapi karena TCO terendah. Habis itu step instan, zero maintenance, dan native GitHub integration. Jenkins mungkin gratis di atas kertas, tapi biaya operasional tersembunyi bisa sangat besar. Nah, habis itu yang kedua, dipelin 5 step dan get yang tepat. CI untuk build, test, dan scan. Lalu staging dengan manual get untuk validasi bisnis dan keamanan transaksi. Lalu production dengan keamanan transaksi. Lalu production dengan AutoCAD Canary yang hemat. Invert dengan punya auto rollback berbasis metrik. Habis itu misi keempat. Misi ketiga itu ada 4 metrik DORA sebagai kompas kinerja yang terukur dengan stack Prometheus, Grafana, LK, dan Pager Duty. Nah, habis itu key takeaway-nya satu, otomatis tertinggi bukan soal tools yang mahal, melainkan integrasi budaya COMS dan pipeline yang terukur menggunakan DORA. Mindset DevOps lah yang memenangkan persaingan. Nah, di sini itu jadi pemilihan GitHub dan adanya prevalent ini setelah pembahasan dua ini, jadi kita tahu bisnis startup saat ini itu gimana cara mengolahnya dengan baik dan benar. Bukan kita mementingkan devnya aja, opsinya enggak. Karena dua tim ini itu sangat penting untuk menjalankan bisnis startup di sini. Jika dua-duanya mempunyai ego masing-masing satu sama lain, dia startup ini akan gugur, e-commerce ini akan gugur. Jadi jangan kita harus menyatukan kedua tim itu dan terlahirlah jawaban-jawaban ini karena menurut pendapat saya dengan mempersatukan dua tim tersebut, dev dan ops-nya itu akan berjalan beriringan dan akan menjadi production yang baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih.